Selamat datang di channel Denny Pinontoan. Selamat baku dapat lagi di channel Denny Pinontoan, channel tentang Minahasa dan hal-hal lain. Cerita saya kali ini adalah tentang kisah seorang perantau asal Jawa Tengah, Pak Suradi namanya, yang datang ke Minahasa dan menetap di Tomohon, terutama Kelurahan Talete sejak tahun 1982. Ketika ngobrol, bercerita dengan Pak Suradi, banyak sekali yang bisa kita dapat sebagai inspirasi dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat yang majemuk atau di tengah masyarakat di mana kita menjadi bagian dari orang-orang yang berbeda. Juga inspirasi memahami pekerjaan dan masa depan dari keluarga. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tempat tinggal saya di Jawa kira-kira berjarak 25 km ke tempat asal Presiden Jokowi di Solo. Jawab Pak Suradi ketika saya bertanya membuka obrolan pagi itu. Pagi tadi, Erni istri saya rupanya berhasil mendapatkan seorang tukang sol sepatu. Sudah berapa kali dia bilang ke saya untuk menjahit sepatu dan sendal yang sudah lepas lem atau jahitannya. Saya sebenarnya ingin mewawancarai Pak Suradi secara lebih formal, tapi karena tidak mau mengganggu pekerjaannya, saya lebih memilih untuk ngobrol santai, tapi meminta izin ke dia untuk merekam video untuk ditayangkan di channel ini. Dia tidak keberatan. Pekerjaan Pak Suradi adalah tukang sol sepatu. Ia lahir tahun 1962 di Jawa Tengah. Usianya kini 58 tahun. Ia berasal dari desa Kadipiro, Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pak Suradi lalu berkisah, dia keluar dari Jawa waktu masih berusia 17 tahun. Jadi jika dia lahir tahun 1962, berarti kira-kira dia keluar dari kampung halamannya Kadipiro tahun 1979. Kemana Pak Suradi pertama kali merantau? Tanyaku. Saya merantau ke Sumatera, Padang, dan Medan, pernah juga ke Sulawesi Selatan. Lalu bahkan pernah juga sampai ke Tahuna dan Siau. Jawab Pak Suradi dengan logat Melayu Manado tapi agak mendok Jawa. Lalu datang ke Tomohon dan menetap di sini tahun berapa? Tahun 1982, jawab Pak Suradi. Wow, Pak Suradi bahkan lebih lama dari saya tinggal di kota Tomohon ini. Mulanya Pak Suradi adalah penjual bakso keliling. Nanti kira-kira 10 tahun lalu dia beralih sebagai tukang sol sepatu. Karena kan kalau bikin bakso kita butuh tenaga yang lebih. Saya sendiri sudah tidak mampu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak berat. Jadilah saya beralih menjadi tukang sol sepatu, kata Pak Suradi sambil tetap melakukan pekerjaannya. Pak Suradi tinggal di sebuah kompleks di Kelurahan Talete 2. Dia mengontrak rumah bersama dengan teman-teman lainnya dari Jawa. Waktu datang menumpang kapal laut, pernah pulang ke Jawa menumpang kapal barang. 1 bulan baru sampai di kampung saya, kisahnya. Pak Suradi adalah salah satu dari ribuan orang dari Jawa yang merantau ke Minahasa. Saya lalu bercerita ke dia, di Motoling bagian selatan ada sebuah kompleks yang hingga hari ini orang-orang masih mengenal, namanya Kampung Jawa. Karena waktu tahun 1970-an sampai tahun 1980-an, pasar masih berada di pusat kecamatan, dekat jalan raya. Lalu banyak penjual, tukang sol sepatu, tukang kredit yang tinggal di sekitar pasar itu. Karena di situ ada beberapa keluarga dari Jawa, maka disebutlah kompleks itu dengan nama Kampung Jawa. Saya masih ingat betul, mungkin sampai pertengahan tahun 2000-an, keluarga yang datang ke Motoling sebagai tukang sol sepatu. Orang-orang akrab memanggil namanya Mas Manto. Mungkin juga Mas Manto dan istrinya adalah generasi perantau Jawa tahun 1970-an itu. Lalu saya bilang ke Pak Suradi, Mas Manto dan istrinya tetap muslim, meski tinggal di kampung yang kira-kira 99% orang-orang di situ adalah Kristen. Hal yang menarik yang masih saya ingat, Mas Manto itu beternak babi, punya kebun cengkih, dan hidup bersosial seperti orang-orang Motoling kebanyakan. Cuma yang pasti Mas Manto dan istrinya tidak makan daging babi. Kalau Idul Fitri mereka sholat di tempat baru, merayakannya dengan mengundang tetangga-tetangganya. Cerita saya ke Pak Suradi. Justru waktu di Sumatera sebagai tukang jual bakso, saya berapa kali dipukul oleh pemuda-pemuda di sana.
Cuma saya bisa bertahan tinggal berapa tahun di sana, sambung Pak Suradi. Kalau di sini bagaimana, Pak Suradi, tanyaku. Ya, waktu masih saya sebagai penjual bakso, biasalah ada orang yang mabuk minta kuah atau minta tambah, tapi tidak sampai memukul. Dan kejadian itu hanya 1-2 kali saya alami. Pelakunya juga hanya 1-2 orang, jawab Pak Suradi. Lebih banyak orang yang baik di sini, makanya saya betah sekali, katanya lagi. Istri Pak Suradi dan 2 orang anaknya justru tetap tinggal di desa Kadipiro. Istrinya sebagai petani sawah. Kebetulan mereka punya sawah untuk ditanami padi dan lahan untuk ditanami kayu jati. Orang tua saya juga petani. Ya waktu itu kalau saya tidak merantau, mau jadi apa? Waktu saya merantau masih bujang, katanya. Tapi Pak Suradi sering pulang ke kampung halaman kan? Tanyaku. Ya, setiap tahun. Mungkin sudah 100-an kali saya naik pesawat. Tapi tahun ini tidak mudik karena pandemi, katanya. Luar biasa sekali Pak Suradi, sudah kemana-mana, bertemu dengan orang-orang dari daerah lain. Apa tipsnya sehingga bisa tetap hidup dan menghasilkan di tanah rantau? Tanyaku pada dia. Prinsip saya adalah, kita selalu mesti berusaha menyesuaikan dengan orang-orang di situ. Pastilah kan kalau maksud kita baik, tentu orang-orang tidak akan menjahati kita, kata Pak Suradi. Saya kemudian bertanya lagi, di tahun 1999 dan kira-kira awal tahun 2000-an ketika terjadi kerusuhan di Poso dan Ambon, bagaimana Pak Suradi di Tomohon ini? Biasa-biasa saja, saya tetap melakukan pekerjaan waktu itu seperti biasa, tidak ada yang terjadi, jawabnya. Pak Suradi mungkin hanya tamat SMP atau mungkin juga SMA, tapi prinsipnya itu sangat filosofis. Itulah filosofi hidup seorang perantau. Tujuan saya adalah bekerja untuk dapat menikmati hidup ini, dan sudah tentu agar keluarga dapat terus hidup dan menikmati kehidupannya yang baik pula, katanya lagi. Bagi saya, pagi itu adalah suatu yang sangat menginspirasi ketika bertemu dengan Pak Suradi. Siapa saja keluarga Pak Suradi di Kadipiro, Karanganyar yang sempat menyaksikan video ini, salam dari kami keluarga di Tomohon, Tanah Minahasa. Di sini Pak Suradi baik-baik saja, sehat walafiat. Di usia jelang senja, Pak Suradi masih kuat memikul peralatan sol sepatunya. Demikian cerita tentang Pak Suradi, perantau dari Jawa di Tomohon. Demikian, saya Denny Pinontoan.